Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Kami mengundang saudara sekalian juga bisa turut hadir di Worship Night hari Selasa melalui IG Live bersama SAF SPY. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kami undang saudara sekalian untuk bisa hadir di Worship Night hari Selasa jam 8 sampai jam 9 melalui IG Live SAF SPY. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB Group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Sekian pengumuman dari saya. See you next week and happy Sunday. Shalom semuanya, selamat datang di SAF House of Restoration. Mari kita sebelum mulai ibadah hari ini kita siapkan hati, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa dalam setiap hidup kami. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan, menyiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, kami tidak tahu, hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa yang mungkin sedang dialami oleh masing-masing dari jemaat di SAF. Tapi hari ini David mau mengajak semuanya untuk kita yuk mau siapkan hati kita mau fokus hanya untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Mari kita sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. We
Thank you Jesus. Ini hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan seumur hidup kami Bapa. Ampuni kami Tuhan jika sampai hari ini Tuhan kami masih Tuhan, kami masih egois Bapa, kami masih Tuhan melakukan Tuhan hal-hal yang mendukakan Engkau Bapa. Kami mohon ampun Tuhan, kami benar-benar mohon ampun. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan seluruh hidup kami Tuhan untuk Engkau Bapa. Jesus God. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Thank you Jesus. Come on, just worship God. Haleluya Bapa. Kami mengikut-Mu Tuhan. Kami katakan semangatlah anugerah-Mu hari ini ada. Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena Bapa, bukan karena aku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu Bapa.
kemuliaan buat Engkau Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Bapa Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas aku Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau Bapa dalam setiap hidup kami Tuhan. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin Tuhan, yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba-Nya berkenan selalu. Mengikut-Mu Tuhan. Thank you Jesus God. Haleluya. Thank you Jesus God. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar saudara? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan terutama di dalam bulan Desember memasuki bulan Natal kita antusias dengan apa yang Tuhan telah kerjakan di sepanjang 2021 dan kita akan mengakhirinya. Mari jangan jadikan ini sebagai sebuah ritual, sesuatu yang ya kalau akhir tahun kita menjadi lebih perasaan bagaimana, begitu ya, jangan saudaraku. Tetapi kita lebih menjadikannya sebagai sebuah refleksi. Apa yang telah terjadi dalam tahun 2021 dan kita akan mengakhirinya. Growth, pertumbuhan yang seperti apa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Apakah kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin setia, semakin berkomitmen, dan terutama dalam tahun ini, apakah kita semakin radikal menjadi murid Kristus. Murid-murid Kristus yang mengalami perubahan dari akar, seperti kata radix yang menjadi akar kata dari radikal. Kiranya Tuhan bekerja di antara kita dan Tuhan mengubahkan kita sampai kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan terutama kiranya melalui hidup kita kerajaan Allah itu semakin diperluas, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Amin saudara-saudara, amin ya. Puji Tuhan, dalam awal bulan Desember ini kita ada satu tema sepanjang bulan Desember, yaitu radical gentleness and self-control in Christmas season.
Jadi kita akan merenungkan kisah-kisah Natal dan kita belajar kelemah lembutan serta self control sebagai buah roh, rasa buah roh yang terakhir, 2 buah roh yang terakhir yang kita sedang pelajari dan kita berusaha untuk bisa mengeluarkannya, saudaraku. Baik, saudara, sebagai ayat dasar kita di dalam Matius pasal 55. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan saudaraku, firman Tuhan berbicara tentang kelemah lembutan, lemah lembut, justru sebagai satu standpoint, satu titik di mana Tuhan akan menghormati orang-orang yang memiliki kelemah lembutan dan mereka akan memiliki bumi. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa sih arti lemah lembut itu terlebih dahulu? Saudara, arti lemah lembut, ada seorang yang menulis komentari atau tafsiran, dia mengartikan lemah lembut dengan satu pengertian seperti ini. Lemah lembut artinya yaitu menjadi lemah lembut itu berarti menunjukkan kerelaan untuk tunduk dan bekerja di bawah otoritas yang benar. Kelemah lembutan juga menunjukkan suatu kerelaan untuk menyerahkan hak dan keistimewaannya. Jadi di dalam kelemah lembutan, di dalamnya ada sikap tunduk, mau bekerja di bawah otoritas yang benar, rela menyerahkan haknya. Dan ini digambarkan, saudaraku, seringkali digambarkan seperti seekor kuda yang kuat, tetapi kuda ini dapat dikendalikan dengan kekangnya, dengan tali kekang oleh pengendaranya atau penunggangnya. Jadi kekuatan kuda itu dikendalikan. Itulah kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukanlah sebuah sikap yang kelihatan dari luar. Bicaranya lemah lembut ya, seperti orang-orang tertentu yang kalau bicara begitu halus. Tetapi saudaraku, kelemah lembutan bukan soal gaya kita berbicara. Kelemah lembutan bukan soal cara kita menyapa orang, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara, kelemah lembutan itu suara yang lemah lembut. Tetapi kelemah lembutan itu berbicara tentang sikap hati kita. Sikap hati seperti apa? Sikap hati yang tunduk kepada otoritas yang benar. Tunduk kepada otoritas yang benar dan dengan sukarela menyerahkan hak serta keistimewaannya kepada otoritas tersebut. Jadi ketundukan itu adalah sikap hati yang mengenali kepada siapa dia tunduk, saudara-saudara. Jadi kunci dari kelemah lembutan adalah kepada siapa kita tunduk. Atau otoritas siapakah yang menguasai kita. Itulah ketundukan. Jadi kelemah lembutan itu bukan gaya berbicara, bukan. Tetapi kelemah lembutan adalah sikap hati kita yang menunjukkan perilaku-perilaku yang dikuasai, diarahkan oleh pribadi yang memiliki otoritas atas kita atau pribadi yang kepadanya dia tunduk. Dan dalam hal ini saudara, sebagai buah roh, kelemah lembutan itu berarti karena itu buah roh adalah kita tunduk dengan sukarela, kita tunduk kepada Roh Kudus, kepada kehendak Roh Kudus, kepada kemauan Roh Kudus, saudaraku. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang berarti adalah orang yang dia juga mendengar suara Tuhan. Orang yang lemah lembut itu juga berarti orang yang menyukai untuk mendengar firman Tuhan. Karena bagaimana dia bisa
mengerti otoritas tersebut, mengerti kehendak otoritas tersebut kalau dia tidak mendengar suara Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara tentang kelemah lembutan yang ditunjukkan oleh salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf, saudaraku. Kelemah lembutan dari Yusuf, kelemah lembutan yang memulihkan, saudaraku. Saudara, di dalam kisah, di dalam Matius pasal yang pertama, saudaraku, saya akan, saudara bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tetapi itu adalah kisah ketika Yusuf kemudian mengetahui bahwa istrinya itu hamil. Oh maaf, bukan istrinya, ditulis di Alkitab adalah istrinya, tetapi sebenarnya dia adalah tunangannya. Ini budaya orang Yahudi, di mana seorang yang bertunangan itu dianggap sudah pasti akan menikah dengannya, sehingga seperti ditulis sebagai istri, tetapi mereka belum bisa berhubungan badan sebagai suami istri. Jadi itu adalah tunangan, saudara-saudara. Dan Yusuf yang mengetahui tunangannya itu sedang hamil, dan dia sadar sepenuhnya bahwa bukan oleh karena tindakannya. Dalam kondisi seperti ini, maka Yusuf berada pada satu posisi yang serba sulit. Maju kena, mundur kena. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yusuf ini hatinya tulus, saudara-saudara. Hatinya baik. Hatinya baik. Saudara, saya akan melihat kebenaran, kisah kebenaran ini dari kehidupan Yusuf. Dan yang pertama, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa hidup sebagai orang baik saja itu tidak cukup. Hidup sebagai orang baik saja tidak cukup. Banyak orang yang memiliki prinsip hidup, yang penting saya hidup sebagai orang yang baik, tidak merugikan atau mencelakai orang lain. Itu bagus, saudara-saudara. Dan bukankah itu sama seperti Yusuf? Konsep Yusuf adalah, saya tidak mau mempermalukan Maria di hadapan umum. Bukan hanya mempermalukan, tetapi konsekuensinya kalau orang tahu bahwa Maria hamil tanpa ada yang kemudian atau belum menikah, maka kesimpulannya apa? Dianggap berzina. Dan bisa saja Maria kemudian dihukum mati, dilempari batu seperti hukum pada waktu itu. Jadi posisi Yusuf ini sulit, saudara-saudara. Dia orang baik dan dia tidak ingin mencemarkan nama Maria di hadapan umum, tetapi pada saat yang sama, karena dia merasa tidak melakukan, maka dia tidak merasa harus bertanggung jawab atas kehamilan Maria, saudaraku. Jadi perhatikan, ada konsep di dalam Yusuf, yaitu bahwa dia tidak mau mencelakai orang lain. Tetapi pada saat yang sama dia juga tidak mau menaruh dirinya di dalam sebuah kerugian besar. Pernahkah saudara bertemu dengan orang yang seperti ini? Saya yakin banyak, yaitu orang yang mereka menjaga hidup baik saja. Menjaga hidup sebagai orang baik, tidak mau merugikan orang lain, mencelakai orang lain, tetapi pada saat yang sama juga tidak terlalu mau mengambil resiko atau mengorbankan dirinya. Mengambil posisi sebagai mana seperti Yusuf. Dia orang yang baik, orang yang tulus. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 1 ayat 19 dikatakan begini, Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Saudara perhatikan di sini bahwa Yusuf disebut seorang yang mentaati hukum agama, orang yang baik. Saudara, menjadi orang yang baik saja itu ternyata tidak cukup. Saudara, menjadi orang Kristen dan menjadi orang baik saja
tidak cukup. Orang yang lemah lembut harus tahu bahwa kita bukan hanya menjaga hidup baik dalam pengertian kita tidak mencelakai orang lain, kita tidak merugikan orang lain, tetapi pada saat yang sama kita tidak benar-benar mengikuti kehendak Allah sepenuhnya. Kita tidak benar-benar, kita hanya menjaga hidup baik-baik saja, hidup baik-baik saja, tidak merugikan orang, tetapi tidak benar-benar mau berkorban, mau mengambil resiko untuk mengikuti kehendak Allah lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Kelemah lembutan orang yang mau mengalami buah roh kelemah lembutan tidak bisa seperti itu, saudara-saudara. Tidak bisa hanya mediocre, tidak bisa hanya ala kadarnya, menjadi orang Kristen ala kadarnya. Yusuf sebagai orang baik, dia berusaha membuat solusi, win-win solution, yaitu dia tidak mau merugikan Maria, tetapi pada saat yang sama dia juga tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi, saudara-saudara. Lalu kemudian Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada Yusuf di dalam mimpi. Saudaraku, kebaikan kita itu tidak cukup, saudara. Kita menjadi orang baik saja itu tidak cukup. Kita harus menjadi orang yang mengikuti kehendak Allah. Saudara dan saya, untuk bisa memiliki kelemah lembutan sebagai buah roh, kita harus tahu apa itu kehendak Allah. Kita harus mengikuti otoritas ilahi di atas hidup kita, dan kita harus mau bahkan mengambil resiko. Bukan hanya cukup menjadi orang baik saja, tetapi mengambil resiko, saudara-saudara. Mengambil resiko. Resiko apa, saudara-saudara? Resiko mengikuti kehendak Tuhan yang seringkali lebih spesifik lagi, saudara-saudara. Saudara, di dalam Yesaya 64 ayat 60a dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Saudara-saudara, kalau kita hanya mau mempertahankan atau menjaga hidup yang baik, menjaga hidup yang saleh, firman Tuhan mengatakan itu seperti kain kotor saja. Saudara dan saya harus lebih jauh lagi mengikuti kehendak Allah, menerima kasih karunia-Nya, menerima pengampunannya, dan mendengarkan kehendak Allah yang lebih spesifik lagi, saudara-saudara, dalam hidup kita. Saudara perhatikan, karena kemudian malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, dan Yusuf mendapatkan mimpi. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak mungkin puas secara rohani dengan menjadi orang baik saja. Sebab orang yang sungguh-sungguh lemah lembut adalah orang yang akan berani mengambil resiko bagi kerajaan Allah. Karena arti kelemah lembutan adalah dengan sukarela tunduk kepada otoritas yang benar, dengan sukarela tunduk kepada kehendak Allah yang Tuhan nyatakan kepada kita, di mana kita kemudian menyerahkan hak kita, menyerahkan perkara-perkara keistimewaan yang kita miliki. Bukankah itu berarti mengambil resiko? Demikian juga Yusuf, saudara. Matius 1 ayat 20 dikatakan, dan 21, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Saudara, poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah hidup sebagai risk taker bagi kerajaan Allah. Kalau saudara ingin
mengeluarkan buah roh kelemah lembutan, engkau harus menjadi risk taker, pengambil resiko, berani mengambil resiko demi kerajaan Allah, saudara. Karena kelemah lembutan pada dasarnya adalah sikap hati kita yang tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada otoritas Allah. Dan itu seringkali berbicara kita menyerahkan hak kita, menyerahkan apa yang kita sukai, saudara-saudara, menyerahkan zona nyaman kita kepada Allah, dan kita memberanikan diri untuk memasuki zona yang tidak pasti. Bahkan kita seperti harus kelihatannya rugi. Tetapi kalau kita tahu itu adalah kehendak Allah, kita belajar mengambil resiko itu, saudara-saudara. Seperti Yusuf, di dalam mimpinya diberitahu untuk jangan takut dan mengambil Maria, tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara bayangkan begini, dalam keadaan menghadapi masalah, maju kena, mundur kena, kalau sebagai orang baik, ini adalah tantangan orang baik. Ya, orang baik itu tidak mau melukai orang baik tidak mau merugikan orang baik itu juga pada saat yang sama tidak mau terlalu rugi-rugi juga dengan dirinya. Saudara harus menjadi orang yang lemah lembut, yang risk taker, pengambil resiko demi kehendak Allah, demi melakukan kehendak Allah, demi melakukan memperluas kerajaan Allah, bagi kerajaan Allah. Yusuf mendapatkan mimpi. Saudara, saya membayangkannya, menghadapi masalah sulit seperti ini, lalu mengambil keputusan gara-gara mimpi, saudara. Kayaknya, mungkin kalau Yusuf bertemu dengan orang bijaksana, lalu mendengarkan nasihat orang bijaksana. Tetapi Yusuf mengambil keputusan gara-gara dia mimpi didatangi malaikat Tuhan. Apa yang saya petik, pelajaran yang saya petik dari sini? Saudara, saya melihat bahwa seringkali Tuhan menyatakan kehendaknya melalui pengalaman-pengalaman rohani yang khusus. Pengalaman rohani yang khusus yang mengajarkan kepada saudara-saudara kelemah lembutan, ketundukan kepada otoritas Allah. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman khusus. Saya tidak tahu pengalaman khusus apa yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, pengalaman rohani. Tetapi Yusuf mendapatkan pengalaman rohani. Dia didatangi malaikat dalam mimpi, saudara-saudara. Jangan remehkan pengalaman rohanimu ketika Tuhan sedang berkomunikasi dengan engkau. Baik ketika engkau mendengar firman Tuhan hari ini, ataupun saudara-saudara engkau sedang mendengar firman Tuhan dan itu tepat berbicara kepada saudara-saudara untuk masalah saudara-saudara. Saudara mulai berpikir untuk mencernanya dengan akal pikiranmu, tetapi seperti Yusuf mengalami ketakutan. Disinilah saudara-saudara, orang yang lemah lembut adalah orang yang berani mengambil resiko demi melakukan kehendak Allah. Ketika saudara dan saya mendapatkan pengalaman rohani, di mana saudara mendapatkan entah melalui mimpi, mendengar firman Tuhan, dan Yesus Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada saudara-saudara, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan sedang serius. Dan ketika engkau belajar melakukannya, lakukanlah dengan mengambil resiko, sekalipun itu beresiko. Saudara-saudara, jangan takut. Perhatikan di sini, Yusuf diminta untuk mengambil resiko dengan apa? Menyerahkan ketakutannya. Malaikat Tuhan mengatakan kepada dia, jangan takut. Ketakutan seringkali muncul sudah memakai bentuk baju luar yang tidak kelihatan sebagai ketakutan. Seringkali ketakutan muncul dalam bentuk pemikiran yang rasional, pemikiran yang logis. Saudara memikirkan secara logika, wah kalau saudara-saudara engkau melakukan ini, maka engkau akan mengalami ini. Tetapi sesungguhnya ada ketakutan di sana. Dan kalau engkau mendengar firman Tuhan untuk engkau melakukan sesuatu, saudara, dan di dalamnya saudara ada ketakutan, maka saudara belajar
untuk menyerahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Kelemah lembutan adalah kita tunduk kepada Tuhan dan termasuk menyerahkan ketakutan kita. Saudara, seperti kuda. Kuda itu ditutup matanya untuk fokus dan dia hanya mengikuti petunjuk kendali dari penunggangnya melalui kekang. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara Tuhan berbicara kepada saudara dan Tuhan sedang mengendalikan saudara untuk melakukan A atau melakukan B. Saudara berusaha nego kepada Tuhan, tetapi kemudian Tuhan terus berbicara tentang hal itu. Serahkanlah ketakutanmu kepada Tuhan. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Dan ambil langkah iman untuk melakukannya, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, pengambilan resiko yang dilakukan oleh Yusuf, yaitu Yusuf menyerahkan haknya. Kalau tadi dia menyerahkan ketakutannya, sekarang Yusuf menyerahkan haknya. Hak sebagai apa? Hak sebagai pria yang layak mendapatkan yang terbaik dari wanita yang dicintainya. Bagaimana dia bisa terima wanita yang dicintainya hamil sebelum dia nikahi, saudara? Dia merasa berhak mendapat yang terbaik. Dan seringkali saudara kita merasa ingin berhak mendapatkan yang terbaik. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, seringkali Tuhan meminta hak itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan engkau melakukan kehendaknya, saudara. Engkau melakukan kehendaknya, menyerahkan diri kepada Dia. Yusuf menyerahkan haknya untuk memiliki nama baik dengan tetap mengambil Maria. Yusuf juga mengambil resiko dengan menundukkan diri kepada otoritas rencana Allah. Melalui mimpi, bagaimana dia bisa tahu bahwa itu malaikat Tuhan, itu adalah benar-benar Tuhan. Kadang-kadang kita mengatakan, ya kalau saya mungkin dapat mimpi seperti Yusuf, ya saya akan ikut. Kalau saya mungkin mendapatkan penglihatan yang langsung, benar-benar itu audible, saya mendengar suara Tuhan, hai Agustinus, lalu saya ikut. Saudara, Tuhan berbicara lewat berbagai macam cara, termasuk melalui firman Tuhan yang saudara renungkan. Dan ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara mendapatkan rema, dan saudara ada dorongan untuk melakukannya. Saudara harus tunduk kepada otoritas rencana Allah itu. Otoritas rencana Allah itu. Satu kali saya pada waktu pembukaan KTB di Ubaya pada waktu itu. Pada waktu Kevin melayani KTB di Ubaya, dan waktu itu seingat saya mulai KTB yang kedua, satu kali dia menceritakan ketika dia sharing, ada orang atau mahasiswa yang ikut dalam KTB tersebut melakukan KTB di mana? Di Ceko, saudara-saudara. Di Ceko. Dan Kevin menceritakan bahwa ada yang mau menangis. Lalu kemudian hati saya tersentuh karena mengalami tantangan, hambatan, karena Ceko adalah tempat publik. Jadi saya berpikir, wah, bagaimana kalau mereka punya tempat yang spesifik, yang lebih baik ya, yang lebih baik. Sehingga kemudian saudara, kami mulai berdoa. Kami berdoa, Tuhan, kalau bisa kami dapat tempat yang lebih baik, bukan tempat umum, supaya lebih private. Dan saudara, ketika kami berdoa, saya berdoa, tiba-tiba, kalau saya tidak salah, saya mulai bergumul, mau menyewa tempat pada waktu itu. Lalu kemudian browsing tempat dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya ingat, satu pagi, setelah saya baca firman Tuhan, saya berdoa, lalu kemudian sarapan, dan kira-kira saya kemudian waktu mandi. Dan sementara saya mandi, itu seperti saya ada kesan kuat untuk siang itu pergi
ke Ubaya dan mencari tempat untuk KTB Ubaya. Saya merasa ada dorongan Roh Kudus kuat untuk melakukan itu. Dan akhirnya kemudian selesai mandi, saya mengatakan kepada Ibu Lili, ayo kita ke Ubaya, kita cari tempat. Lalu Ibu Lili, oke. Nanti kita cari makan siang sekaligus cari tempat. Dan kesan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara-saudara, adalah Pujasera. Pergi ke Pujasera. Pergi ke food center begitu ya. Dan itu yang kami lakukan. Saya kemudian dengan Ibu Lili pergi dan kemudian cari tempat di Pujasera itu. Lalu saya lihat, ini dekat Ubaya, depan kampus Ubaya, kami makan di situ. Dan waktu sementara menunggu makan, lalu waitersnya, pelayannya datang dan saya bertanya, siapa pemilik dari tempat ini? Lalu disebutkan pemiliknya, lalu di lantai 2 ini apa tempat kosong? Kalau mau tanya, bisa tanya kepada pemiliknya. Dan singkat cerita, saya mendapatkan nomor dari pemiliknya dan kemudian saya hubungi saudara-saudara. Waktu saya hubungi, saya nyatakan keinginan kami untuk kemudian bisa sewa tempat di lantai 2 untuk KTB begitu ya, untuk pembinaan rohani saya menyebutkannya saudara-saudara. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Pemiliknya ternyata kemudian memberikan kami tempat. Pertama diberikan tempat, Pak, di belakang ada ruang parkir yang belum kami pakai, bisa pakai di situ. Awalnya di situ. Dan singkat cerita, minggu berikutnya kami janjian ketemu. Saya kemudian kembali ke tempat itu, 1 minggu berikutnya ketemu dengan pemiliknya, ditunjukkan tempat di belakang. Dan sementara ditunjukkan di tempat belakang, saya tanya apakah ada ruangan lain, lalu ditunjukkan lantai 2. Saudara, akhirnya KTB Ubaya mendapatkan tempat di lantai 2. Saudara, kalau saya menganggap apa yang muncul, yang saya dapat kesan ketika saya mandi itu hanya suara karena ya mungkin saya terus memikirkannya. Maka kemungkinan saudara-saudara, KTB Ubaya pada waktu itu tidak mendapatkan kesempatan untuk punya tempat di Pujasera itu. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan, Roh Kudus bisa berbicara kepada saudara dan saya untuk menyatakan kehendaknya. Termasuk ketika saudara mengalami persoalan hubungan, Roh Kudus juga bisa menuntun saudara-saudara untuk kapan pada waktunya saudara tergerak, kapan pada waktunya untuk saudara bereskan masalahnya, saudara-saudara, dengan orang itu. Dan kadang-kadang saudara-saudara, Roh Kudus perlu mengerjakan sesuatu sampai pada waktunya, matang pada waktunya. Tetapi ketika itu Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, jangan keraskan hatimu, karena Tuhan sedang menuntun engkau untuk kelemah lembutan ini membawa pemulihan di dalam hidupmu, membawa pemulihan di dalam persoalanmu, membawa pemulihan di dalam hubungan kita, saudara. Karena itu sebabnya kita perlu mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita, saudara-saudara. Perlu mendengar suara Roh Kudus. Dan sering kali kita harus menyerahkan ketakutan kita. Kita harus menyerahkan ego kita, hak kita. Dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Ketika kita berani mengambil resiko karena kerajaan Allah, maka kita sedang percaya kepada otoritas Raja di atas segala raja. Kita sedang beriman bahwa Allah lah yang pegang kendali hidup kita. Kelemah lembutan terjadi ketika kita percaya Allah pegang kendali hidup kita. Ketika saudara direndahkan, diremehkan, saudara tetap belajar rendah hati karena saudara percaya kepada pembelaan Tuhan. Saudara tetap melakukan yang terbaik, membuat sikap-sikap yang terbaik karena saudara percaya bahwa itulah yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Saudara sedang belajar lemah lembut, saudara.
Ketika saudara belajar untuk kemudian memberi hakmu, menyerahkan hakmu, menyerahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan berbicara, karena Roh Kudus berbicara kepada engkau, memberikan janji yang hari ini mungkin engkau merasa atau melihat bahwa janji itu tidak pasti, tidak sesuai dengan masa depan yang kau bayangkan. Tetapi saya ingin sampaikan, kalau Tuhan berbicara, Tuhan akan menggenapinya. Yang diperlukan adalah kita mau tunduk kepada Dia, melakukan kehendak-Nya, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Kelemah lembutan adalah percaya kepada otoritas tertinggi, yaitu otoritas Allah yang menyatakan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita akan mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus, sekaligus sebagai respon kita kepada firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita menjadi seperti Yusuf dalam posisi sulit, tetapi dia belajar untuk mendengar suara Tuhan, dan itulah mengikut Yesus. Kadang-kadang secara logika, secara perhitungan manusia, apa yang engkau lakukan itu yang terbaik. Tapi saya mau yakinkan kepada saudara-saudara, engkau perlu berdoa dan mendengar firman Tuhan, suara Tuhan, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Sekalipun itu mengambil resiko, tetapi Tuhan tahu apa yang Dia rencanakan buat kita semuanya. Itulah kelembutan hati, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan, menyanyikan pujian ini, mengikut Yesus sekali lagi. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Haleluya. Amin. Syukur. Haleluya. Amin, haleluya, Yesus, amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya mengajak saudara-saudara untuk mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Yesus menyerahkan haknya sebagai Allah yang besar, tetapi Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia seperti saudara dan saya. Oleh karena Dia mengasihi kita semua, kelemah lembutan yang luar biasa, kuasa yang besar, tetapi mau tunduk kepada kehendak Bapanya. Itulah arti kelemah lembutan. Penyerahan hak kita kepada Dia, kepercayaan kita, penyerahan kita kepada Dia bahwa Dia punya rancangan yang terbaik, yang lebih daripada apa yang kau bisa pikirkan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita meminta Tuhan memeriksa hati kita dan belajar untuk menyerahkan hak kita kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Ambil roti di tangan kananmu dan mari kita datang kepada Tuhan. Maka Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya serta berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Mari kita makan mengingat pengorbanan tubuh Kristus bagi setiap kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita mengangkat anggur yang melambangkan darah Yesus. Maka Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Setiap kali engkau dan saya meminumnya, ingatlah akan pengorbanan darah Yesus yang menebus dosa setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat kami mau meminum cawan yang berisi anggur. Kami diingatkan bahwa kami manusia yang berdosa, Tuhan. Ampuni segala dosa di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami maupun perbuatan kami, Tuhan. Dan ajar kami untuk mengerti rencana Tuhan yang lebih besar lagi, agar setiap kami ya Tuhan menjadi Kristus-Kristus kecil, menjadi alat-alat di tangan Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, supaya setiap kami sebelum kami meminum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, ingatkan kami akan kasih-Mu, ingatkan kami akan pengampunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Mari kita minum cawan yang berisi anggur, haleluya. Mengikut Yesus, katakan ini bersama-sama sebagai kerinduan dan doa kita. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk kehendak di hidupku. Katakan dengan sukacita, mengiring Yesus, amin. Itulah kekuatan hidupku. Ku lepaskan imanku, jadikan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Katakan ku yakin anugerah-Mu, amin, haleluya, amin. Oh, jadikan kami Tuhan berkenan selalu. Haleluya, mari saya mengundang engkau bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita di awal bulan Desember ini, mengakhiri 2021. Saya mengajak engkau untuk mengakhiri dengan satu kemenangan oleh karena engkau menyerahkan hak kita masing-masing, hakmu dan hak saya. Itu adalah kemenangan yang terbesar. Karena kita tahu ketika kita menyerahkan hak kita, kita sedang belajar percaya, mempercayakan hidup ini kepada Dia. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di akhir ibadah kami dan kami memasuki bulan Desember. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan kami akan mengakhiri tahun 2021. Ajar kami ya Tuhan untuk flashback dan melihat bagaimana kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau menolong setiap jemaat-Mu.
Apa yang kami hadapi, kami percaya itu tidak terjadi secara kebetulan. Engkau mengizinkan itu terjadi untuk kami sekali lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi, dan setiap para pelayan Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau menolong kami masing-masing untuk menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mudah menyerah, orang-orang yang dapat diandalkan, dan terutama orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena di akhir tahun ini ya Tuhan, bagaimana SAF ini terus dapat melayani. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu, apa yang kau kerjakan di dalam takut akan Tuhan dan di dalam kerinduan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan apa yang kau kerjakan berhasil di dalam rancangan Tuhan, dan diberkatilah keluargamu, diberkatilah masa depanmu, bahkan juga diberkatilah apa yang engkau sedang gumuli di dalam doa, karena engkau akan menerima indah pada waktunya. Dan demikian juga kiranya diberkatilah pelayananmu. Apa yang kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dorongan Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk tetap menjadi pelaku firman sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita semua didapati setia. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan God bless you all. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Haleluya.